Jokowi sebut porang bisa gantikan beras, mana yang lebih sehat? Sebelum nyimak video ini mari luangkan waktu sedetik dengan cara subscribe, like dulu, terima kasih. Oke langsung saja nyimak videonya. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut porang akan menjadi makanan sehat sebagai pengganti beras pada masa depan dalam beberapa kesempatan belakangan. Porang ini akan menjadi makanan masa depan karena low kalori, low carb dan juga rendah kadar gula. Saya kira ini akan menjadi makanan sehat di masa depan. Ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah, paparnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Jokowi mengunjungi pabrik pengolahan tanaman umbi-umbian porang, PT Asian Prima Konjak di Kota Madiun, Jawa Timur, Jatim, Kamis. Hasil panen porang amat menjanjikan per musim tanam, yakni bisa mencapai 40 juta rupiah dalam kurun 8 bulan di musim tanam pertama. Menurut Jokowi, industri porang memiliki nilai yang sangat besar dan pasarnya pun masih terbuka lebar untuk digarap dalam negeri. Hal ini terlihat dari tingginya permintaan porang di pasar ekspor. Porang dapat diolah menjadi berbagai macam produk turunan di antaranya berupa beras dan mie shirataki, kue tiaw, bakso, sosis, es krim, tepung, chips, dan sebagainya. Makanan berbentuk mie dan beras ini dipercaya bagus untuk menurunkan berat badan. Kandungan kalorinya tidak sebanyak nasi putih maupun karbohidrat lainnya. Untuk membandingkan mana yang lebih sehat antara shirataki dan nasi dari beras, silakan mengamati perbedaan efeknya bagi kesehatan. Mengenal beras porang alias shirataki. Shirataki bisa berupa beras dan mie yang terbuat dari glukomanan, sejenis serat yang berasal dari akar tanaman konjak atau konnyaku. Tanaman ini banyak tumbuh di Jepang, China, dan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Di Jepang sendiri, akar konjak diolah menjadi banyak hal, seperti tahu, obat-obatan, hingga pengganti nasi. Dilansir dari The Kitchen, shirataki dibuat dengan cara mencampur serat glukomanan dengan air dan sedikit kapur agar mudah dibentuk. Ketiga campuran bahan ini kemudian direbus lalu dibentuk memanjang hingga berbentuk tipis layaknya mie pada umumnya. Namun, ada pula yang dibentuk menyerupai nasi. Shirataki mengandung karbohidrat yang lebih sedikit daripada mie atau beras pada umumnya. Mie shirataki ini justru mengandung banyak serat, tetapi bukan dari pati atau zat tepung. Laman Healthline menyebutkan bahwa terdapat sekitar 97% air dan 3% serat glukomanan dalam shirataki. Hal inilah yang lantas membuat shirataki rendah kalori, sehingga dipercaya bagus untuk diet. Satu porsi shirataki atau sekitar 112 gram, memiliki kandungan kalori sebanyak 15 kal. Sedangkan kandungan karbohidratnya hanya sekitar 4 gram saja, di samping mengandung 3 gram serat dan 1 gram protein. Berkat kandungan kalorinya yang rendah, Anda dapat menjadikan shirataki sebagai pengganti nasi terutama apabila sedang diet. Cermat mengkonsumsi nasi atau memilih beras. Beras kaya akan karbohidrat dan dapat memiliki skor GI yang tinggi. Seorang penderita diabetes mungkin harus berpikir beberapa kali untuk mengonsumsinya dalam porsi besar. Sebab penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi nasi dalam porsi yang sembarang dapat memengaruhi kadar gula darah seseorang. Sebuah penelitian berjudul, White Rice Consumption and Risk of Type 2 Diabetes, Meta-Analysis and Systematic Review, mengungkapkan bahwa orang yang makan nasi putih dalam kadar tinggi dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Dengan demikian, jika seseorang sudah mencapai tahap pradiabetes, ia harus berhati-hati dengan asupan nasi hariannya. Kemudian, untuk orang yang telah didiagnosis memiliki diabetes, sebaiknya ia benar-benar menjaga asupan nasinya. Dalam sekali makan, paling tidak ia hanya mengonsumsi karbohidrat sebanyak 45 hingga 60 gram saja. Namun, ada beberapa varietas beras yang memiliki kadar GI rendah daripada nasi putih pada umumnya. Beberapa varietas beras tersebut antara lain beras merah, beras basmati, dan padi liar dari genus Zizania. Ketiga jenis beras ini memiliki kandungan serat, nutrisi, dan vitamin yang lebih tinggi daripada beras putih. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul, Mengapa Penderita Diabetes Harus Membatasi Makan Nasi. Sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. A few moments later. Jangan lupa like dan subscribe.